This meeting is being recorded. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Oke. Sebentar ini saya cek sudah berapa baru 19 yang join ya. Temannya tolong diingatkan biar nggak ada yang ketinggalan. Saya tunggu 5 menit ya untuk gabung ya. Hai Ibu.
Oke, baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada pagi ini sesuai janji saya minggu lalu bahwa hari ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan observasi kualitatif. Ya, karena nanti kan kalian Ibu kasih tugas untuk melakukan observasi di masjid ya. Jadi ini sekarang Ibu ajari bagaimana cara melakukannya. Apa saja yang bisa dilakukan, terus nanti bagaimana laporannya. Jadi kalau kemarin masih ingat ya, empiris itu apa? Nah, sebenarnya observasi itu juga bagian dari tadi melakukan untuk mendapatkan data empiris. Nah, observasi kualitatif itu, jadi apa toh observasi kualitatif? Jadi kalau secara definisi, observasi kualitatif adalah bentuk penelitian yang menggunakan indera manusia. Baik panca indera ya, jadi mulai dari penglihatan, penciuman, sentuhan, rasa, dan pendengaran. Dan ini untuk apa? Untuk mengamati perilaku subjek dalam pengaturan alami. Maksudnya bagaimana alam itu, jadi besok kalau kalian ke masjid itu kan semua subjek yang di kalian amati itu subjek namanya, orang-orang yang sedang beraktivitas itu. Itu alami, alami itu ya memang dia melakukannya begitu. Jadi tidak kita apa tidak kita atur dia harus begini-begini enggak. Jadi kita melihat perilaku mereka secara alami. Jadi kita lihatnya bagaimana pakai penglihatan, pakai pendengaran, pakai penciuman, pakai perasaan. Nah, itu. Nah, bedanya apa dengan data statistik ya? Kalau statistik itu data angka-angka itu. Nah, bedanya kalau kualitatif itu fokus pada perasaan subjektif pengamat terhadap situasi. Jadi nanti hasil pengamatan kalian itu beda kelompok, itu juga akan beda bagaimana mengamatinya. Bahkan mungkin kalau di tempat yang sama. Cuma ini kan Ibu minta kalian di masjid yang berbeda ya. Karena apa? Kenapa berbeda? Karena tergantung tadi kedalaman pemahaman itu tadi tergantung orang yang sedang mengobservasi tadi. Nah, biasanya kapan dipakai observasi kualitatif ini? Jadi kalau di ilmu sosial ya, ilmu sosial itu ya dalam psikologi, sosiologi itu ya untuk memahami karena tadi kalian mengamati besok tuh lihat, oh jam berapa sih orang-orang pada datang? Kemudian ketika datang mereka ngapain? Misalnya ada yang datang duduk-duduk pegang HP atau yang langsung datang ambil wudhu terus cari tempat terbaik misalnya itu harus diamati ya. Kalian harus oh apa sih yang dilakukan tuh memahami perilaku manusia. Kemudian kalau di ilmu lainnya itu ya misalnya kalau dalam orang-orang bidang yang menggeluti hewan ya dia ilmu perilaku hewan itu juga untuk mengobservasi. Kalau sekarang sih observasi itu tidak harus orangnya tapi bisa pakai video ya. Video walaupun tetap harus juga kalau video kan cuma gambar gerakan tapi kan untuk perasaannya, untuk penciumannya, untuk itu kan enggak itu. Kemudian untuk kesehatan juga, misalnya gini, kalian kalau dokter itu, kalian kalau periksa itu pasti ditanya toh, pasti keluhannya apa? Nggak mungkin kan dokter datang terus kamu langsung dipegang-pegang terus sudah ini obatnya kan enggak, pasti ditanya. Ditanya keluhannya apa, sejak kapan, kemudian ayo berbaring, kemudian dokter pakai stetoskop. Nah itu tuh itu tadi, jadi dokter sedang melakukan observasi kualitatif kepada pasien. Kemudian kalau dalam marketing itu juga bisa untuk mengamati perilaku konsumen. Kalau ini misalnya ya sekarang kan musim orang war takjil gitu ya. Ah, jadi eh, lihat mengamati oh orang sekarang itu yang tren apa toh makanan yang mereka sukai apa. Mungkin kalau tahun lalu misalnya yang booming itu misalnya apa ya es teler sultan misalnya. Tapi tahun ini mungkin geser ke apa. Nah, itu perilaku konsumen itu bisa diamati juga dengan observasi kualitatif. Nah, karakteristik utama itu tadi yang diobservasi itu hal yang alami, jadi tidak direkayasa, tidak dibuat-buat. Jadi besok kalian datang ke masjid, ya sudah datang. Biasanya di masjid apa kejadiannya? Yaitu, jadi tidak
oh nanti karena mau ini beda ya dengan sidak sidak misalnya pejabat kalau datang itu kadang kan nggak alami, kadang itu dibuat seolah-olah baik-baik saja, padahal kalau hariannya mungkin nggak baik-baik saja gitu. Kemudian fokusnya itu tidak pada jumlah, bukan pada kuantitas, tetapi pada kualitas. Jadi kualitas itu jadi bukan berapa berapa orang ya itu berapa orang saya tapi berapa gerakan tidak seperti itu tapi orang ngapain sih datang ke masjid aktivitasnya apa itu kan berarti bukan kuantitas ya tapi kualitas. Kemudian tadi tetap karena kita jadi kalau dalam penelitian kualitatif itu subjek eh, peneliti atau pengamat itu dia yang menginterpretasi. Makanya kan pengandalannya interpretasi subjektif. Jadi tergantung kita sebagai peneliti, sebagai pengamat. Ya, nah, bedanya apa antara observasi kualitatif dengan kuantitatif? Ini sebenarnya, jadi kalau dalam penelitian itu, sebenarnya ada tiga cara meneliti itu. Jadi kuantitatif, kualitatif, atau keduanya dicampur, campuran. Nah, biasanya kalau kuantitatif itu dipakai oleh orang eksak. Jadi seperti kalian itu biasanya pakai kuantitatif dan itu harus objektif. Jadi angka, jadi bagaimana. Tapi kalau kualitatif itu lebih subjektif tadi ya. Jadi bedanya tadi ini, misalnya kalau kualitatif yang diandalkan apa? Panca indera. Jadi ada inderanya melihat mengamati kan otomatis besok kalian akan melihat dan mendengar oh kemudian kemudian juga pengamatan langsung dan rasa. Besok kan buka ya, buka makanannya enak tidak, rasanya seperti apa itu. Kemudian menggambarkan kualitas dan yang kualitatif itu kualitas. Jadi fokus pada karakteristik, kemudian nuansa dan deskripsi mendalam. Jadi kalau dalam bahasa itu thick description, jadi deskripsinya mendalam. Kemudian juga subjektif dan interpretatif. Jadi memerlukan analisis dan interpretasi dari siapa? Dari peneliti. Data yang didapat apa? Teks dan narasi. Nah, bedanya tadi dengan kuanti, kalau kuali memakai panca indera, kalau kuanti menggunakan data statistik. Jadi berdasarkan angka, metrik, dan pengukuran objektif. Kemudian kalau dalam kualitatif tadi menggambarkan kualitas, kalau kuanti itu dia untuk menguji hipotesis. Jadi sebelumnya sudah ada hipotesis dari teori. Ya, jadi dia untuk menguji teori dan validasi asumsi. Jadi kuantitatif itu untuk memvalidasi data tentunya. Kemudian kalau dalam kuantitatif itu objektif, tadi kalau kualitatif itu subjektif, kalau kuantitatif objektif dan terukur. Jadi hasilnya itu dapat direplikasi atau diverifikasi. Nah, kalau data yang didapat apa? Kalau dalam kualitatif itu berupa teks dan narasi. Makanya besok kalian kan saya ibu minta nanti untuk membuat laporannya dan mempresentasikannya. Jadi menarasikan. Jadi bukan tidak angka semua tidak, tapi dinarasikan. Kemudian kalau kuanti itu angka dan grafik. Jadi statistik misalnya angka kelahiran, birth rate-nya berapa itu angka semua. Atau misalnya tingkat 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 kesolehan, nah, tapi diukur pakai angka. Nah, dalam kenyataannya kadang peneliti itu bisa menggunakan kedua-duanya. Jadi mixed method. Jadi digabungkan yang penting untuk mencapai tujuan. Nah, ini dicermati ya, karena besok ini yang akan kalian lakukan. Jadi besok kalian itu akan melakukan observasi partisipan. Apa itu observasi partisipan? Yaitu ketika Anda, nah kalian besok kan jadi pengamat, itu secara aktif terlibat dalam lingkungan yang sedang dipelajari. Bukan hanya mengamati dari pinggir. Ini memungkinkan Anda melihat subjek dalam pengaturan alami dan mengumpulkan data yang tidak akan pernah Anda dapatkan dengan cara lain. Maksudnya ini apa? Eh, Terlibat. Nah, besok kan kalian tetap datang, ikut kegiatannya, kemudian ketika waktunya berbuka juga ikut makan, ya kan? Nah, ikut makan takjilnya. Jadi itu bukan mengamati dari pinggir, mengamati dari pinggir itu bagaimana? Kalian cuma menonton.
itu mengamati dari pinggir. Tapi besok kalian nggak cuma menonton, kalian ikut aktivitasnya. Jadi ini seperti kalian sedang jadi agen ya, menyamar. Jadi orang tidak boleh tahu kalau Anda sedang meneliti. Mengapa ini penting? Karena orang biar tetap kegiatannya itu alami, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Nah, ini contoh-contoh yang ada di sini tadi. Eh, eh, tadi kalau tahu tahu oh sedang diteliti orang pasti berusaha berbuat baik toh, baik-baikin. Nah, tadi namanya kalau sampai eh, tahu itu biasanya perilakunya akan berubah. Nah, disebut efek Hawthorne ya kalau di sini. Jadi kecenderungan orang untuk mengubah perilaku tadi ketika sedang diamati. Oke, ini misalnya contoh-contoh misalnya peneliti menjadi asisten guru untuk mengatasi dinamika dalam kelas. Nah, kalau observasi cara lainnya itu observasi non-partisipan. Kalau partisipan tadi berarti ikut berpartisipasi dalam kegiatannya. Kalau non-partisipan itu mengamati dari pinggir. Jadi sebagai pengamat. Pengamatnya pengamat netral. Jadi dia tidak ikut kegiatannya, tapi dia menonton apa yang dilakukan oleh subjek tanpa ikut campur sama sekali. Nah, keunggulannya ini ya lebih banyak waktu untuk mencatat kan, melihat terus dicatat. Oh, ada ini dicatat. Kemudian mempertahankan integritas kelompok serta tidak mempengaruhi perilaku subjek. Jadi tidak akan mengubah subjek terus berubah perilaku tidak, karena ya cuma diamati tapi tetap kan tetap nggak ketahuan ya. Kemudian perspektifnya akan lebih objektif dan netral. Nah, situasi yang cocok ini misalnya ya kalau besok kalian sudah kerja, itu kan pasti ada evaluasi. Nah, evaluasi itu biasanya tidak diomongkan. Ini sedang dievaluasi. Kalau dibilang sedang dievaluasi kayak kalau kalian pas ujian akhir semester diawasi dosen itu kan pasti kalian akan berusaha sebaik-baiknya. Tapi ini tidak ya untuk menilai produktivitas dan pola kerja tim. Kalau di kelas ya tadi, misalnya untuk memahami bagaimana sih interaksi yang terjadi, bagaimana partisipasi siswa. Dan kalau besok kalian perilaku sosial itu mempelajari interaksi dalam pengaturan sosial. Oke, nah cara itu tadi kan caranya mau partisipan atau non partisipan. Nah sekarang bagaimana melakukannya? Jadi bagaimana melakukannya itu bisa dengan terstruktur, bisa nanti tidak terstruktur juga. Ini jenis-jenis observasi ya. Jadi kalau terstruktur itu, jadi metode penelitian mana pengamat menggunakan kerangka kerja yang telah ditentukan untuk mengamati subjek, seperti daftar periksa atau skala penilaian. Jadi ketika melakukan pengamatan dia punya catatan terstruktur. Habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa. Jadi terorganisir. Ya, tapi biasanya ini yang sangat terorganisir itu di kuantitatif. Jadi biasanya kalau dengan kuantitatif tadi. Kemudian tipe-tipenya tadi sudah ada ya. Jadi bentuknya. Kemudian eh, struktur, terstruktur, dan tidak terstruktur. Jadi apa yang bisa dibawa ketika melakukan observasi ini? Jadi punya kalau terstruktur harus ada checklist. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Jadi checklist begitu ya. Kemudian juga ada skalanya. Misal dinilai. Jadi ada skala misalnya 1 sampai 5. Oh, ini aktivitasnya nilainya 2. Ini aktivitas nilainya 4 itu. Ya, jadi ada kategori juga. Dan nanti itu jadi ada rubrik evaluasi. Oh, dari ini kegiatannya seperti ini, kemudian ada evaluasinya. Itu kalau terstruktur. Bagaimana dengan observasi tidak terstruktur? Jadi ini kalau tadi terstruktur kan dia harus patuh pada patternnya ya. Biasanya habis mengamati ini, lanjutnya ini. Ya. Nah, kalau tidak terstruktur itu pengamatannya lebih fleksibel dan terbuka. Jadi ini eh, tadi ya itu termasuk apa? Misalnya kalian bisa juga dengan melakukan recording non numerical karakteristik. Ya, jadi bisa melihat oh misalnya oh orang datang jam berapa. Kemudian datangnya bagaimana? Kebanyakan misalnya kalau di Masjid Kampus UGM besok ya kebanyakan siapa yang datang? Oh, kebanyakan mahasiswa umurnya sekitar ya 19 sampai 20
20-an lah, 20-an awal. Tapi juga ada misalnya ada ibu-ibu, ada sekelompok ibu-ibu sosialita gitu yang pakai seragam misalnya, atau ada sekelompok anak pesantren karena pakai seragam misalnya itu. Jadi lebih ini pengamatannya tidak urut harus ini tidak, tapi apa yang di itu oh ya ada ini ada itu. Jadi ini naratif observation ya. Nanti laporannya menarasikan tadi. Jadi tidak struktur itu dia jadi gaya pengawasan hands off kalau istilahnya ya. Ya beliau hanya mengamati dan mencatat apapun yang mereka rasakan relevan. Jadi dicatat aja yang dilihat. Jadi tidak harus habis lihat ini, lihat ini enggak. Ya. Jadi ini lebih terbuka dan fleksibel dan tidak menggunakan kerangka kerja. Nah, ini besok kalian kan berkelompok. Jadi karena berlima itu bisa pengaturan. Misalnya, oh kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Misalnya bisa diatur begitu. Dan observasinya tidak perlu terstruktur. Nah, ini ada tipsnya itu ini biasanya memang tahap awal penelitian. Jadi besok yang kalian lakukan itu sebenarnya baru tahap awal penelitian. Dan nanti laporannya juga sekedar laporan naratif saja. Oke, kemudian nah metode kunci dalam observasi kualitatif. Jadi ada teknik-teknik fundamental dalam pengumpulan data. Jadi besok kalian tuh melakukan observasi itu untuk mengumpulkan data. Terus nanti ketika kita ketemu besok habis Lebaran, kalian itu akan menyajikan hasil pengumpulan data kalian. Jadi apa tadi yang kita lakukan yaitu pertama observasi langsung. Jadi datang, makanya saya mintakan datang ke masjidnya. Kalian nggak bisa cuma misalnya kayak Nurul Asri itu dia punya website. Jadi nggak bisa kalian, saya nggak datang tapi websitenya kan sudah lengkap. Nggak, tapi kamu harus datang, harus merasakan feel-nya, vibes-nya kayak apa. Jadi mengamati langsung di lingkungan alami tanpa mengganggu. Tapi tanpa mengganggu jangan terus, oh saya sedang meneliti tolong dikondisikan. Tidak, itu kalau pejabat mau datang ya. Kalau tidak, kalian datang aja, ikut acaranya. Tapi sebenarnya sambil melakukan observasi. Sehingga hasilnya nanti akan menjadi data autentik dan juga kontekstual. Jadi kontekstual karena bisa saja kontekstual itu bagaimana? Bisa saja hari ini kan sama-sama buka puasa ya, sama-sama di masjid. Tapi kan kejadian hari ini dengan besok pasti akan ada bedanya. Kemudian selain itu, nah besok itu nggak cuma observasi ya, nggak cuma mengamati, tapi juga perlu melakukan wawancara. Ini untuk mengeksplorasi mengapa orang berperilaku seperti itu. Jadi bisa kalian sebagai peneliti, sebagai pengamat itu bisa menggali lebih dalam untuk mendapatkan konteks dan kedalaman. Jadi kelebihannya apa? Jadi kita tuh akan mendapatkan insight yang tidak terlihat dari observasi saja. Misalnya ketika misalnya ya di Masjid Nurul Asri, kemudian kalian melihat ada serombongan ibu-ibu pakai seragam, mereka ikut acara di masjid. Nah, itu kan kalau kalian tuh bisa ditanyakan siapa mereka, mengapa mereka ikut buber ya kan itu. Jadi bisa mendapatkan oh ternyata mereka misalnya mereka memang misalnya punya kelompok safari Ramadan misalnya. Oke, kemudian selanjutnya yaitu penalaran induktif. Jadi dari hasil pengamatan tadi dikumpulkan, kemudian dilihat polanya. Jadi ini sebenarnya, tapi nanti kalian melihat polanya, misalnya polanya ketemu mahasiswa itu kalau ke masjid kampus, nah, kamu kan wawancara kebanyakan anak kos misalnya. Ya, jadi ketemu polanya, oh kebanyakan, jadi ketemu, oh yang datang ke masjid ini tuh kebanyakan anak kos, kemudian selanjutnya tuh para dosen, misalnya tuh selanjutnya tuh ibu-ibu sosialita, kemudian ada para lansia, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya di Masjid UIN, ya kebanyakan terus mahasiswa itu siapa? Oh, mahasiswa UIN, kemudian orang lingkungan sekitar, kayak gitu. Jadi ketemu polanya. Nah, ini metode kunci dalam observasi kualitatif bagian kedua tadi. Kita harus melihat apa ya, jadi memahami konteks. Jadi itu konteks itu untuk penting bagi kita untuk tahu gambaran besarnya kayak apa.
dan bagaimana lingkungan atau koneksi sosial antara orang atau peristiwa itu mempengaruhi hasil. Jadi misalnya kalau kalian pengamatan, saya lihat sih ada ya di masjid kampung ya. Di masjid kampung sama di masjid kampus itu kan konteksnya berbeda pasti. Walaupun sama-sama bulan Ramadan, sama-sama bukber, buka bersama, tapi konteksnya berbeda karena ya penyelenggaranya berbeda, lingkungannya berbeda, orang-orang yang terlibat juga berbeda. Jadi ini tadi kalau di sini konteks dari kalian tidak bisa hanya melihat data mentah tanpa memahami konteks. Misalnya data mentahnya, oh segini orang yang datang. Tapi harus dilihat konteksnya. Ternyata mungkin misalnya kalian pas datang itu penceramahnya itu orang terkenal. Sehingga oh ramenya masihnya rame yang datang membludak. Ya, tapi mungkin esok harinya mungkin berbeda. Jadi harus dipahami konteksnya. Kemudian metode kunci lainnya yaitu subjektivitas. Jadi tadi apa? Yang mengamati itu kan kita sebagai peneliti. Jadi pengalaman kalian sebagai muslim, sebagai mahasiswa, sebagai muslim yang berpuasa, itu juga akan membantu kalian apa sih yang sebaiknya ditanyakan ke orang. Nah, kemudian dan juga kamu bisa membuat pertanyaan tadi lebih baik dan berempati dengan subjek. Misalnya, kalau di Masjid UIN kan sama-sama nanti akan ditanya juga mahasiswa. Kalian kan juga mahasiswa. Jadi kalian eh, tahulah kalau mahasiswa kayak, oh ini mahasiswa anak kos, ini mahasiswa misalnya apa, dia merantau, kemudian dia apa itu. Jadi itu pengalaman dan itu kalian akan sebagai mahasiswa itu akan memperkaya. Itu jadi kekuatan Anda kalau dalam penelitian eh, kualitatif. Nah, manfaatnya apa toh subjektivitas tadi? Kan kalau orang esak seperti kalian itu kan penelitian itu harus objektif karena paradigmanya positivistik. Jadi satu tambah satu ya sama dengan dua. Itu kalau dalam positivistik. Jadi matematika satu tambah satu ya dua. Misalnya kalau reaksi kimia zat A dengan zat B ya sama dengan AB. Nah, itu. Jadi, tapi kalau dalam penelitian sosial itu pengalaman subjektif itu mempengaruhi tadi. Jadi dan belum tambah satu sama dengan dua. Oke. Kemudian elemen kontekstualnya tadi apa? Lokasi fisik dan pengaturan tadi. Besok kan ada yang Masjid Nurul Asri, ada yang Masjid Kampus UGM, ada Masjid Kampus, ada Laboratorium Agama, kemudian ada yang di Jogokarian. Nah, itu kan lokasi fisiknya sudah berbeda, ya kan? Bahkan pengelolanya juga berbeda dan pengaturannya juga berbeda. Nanti kalian akan melihat perbedaannya. Kalau sudah semuanya presentasi akan ketemu. Misalnya yang sini caranya seperti ini. Ada juga yang tidak kultum sebelum buka, tetapi setelah tarawih misalnya seperti itu. Kemudian waktu dan durasinya. Ada yang mulai kegiatan begitu habis sholat asar, kemudian ada kegiatan. Tapi ada juga yang baru dimulai jam 5. Kemudian selesainya ada yang selesai tarawih ya sudah bubar, tapi ada juga selesai tarawih masih ada misalnya kajian atau apa. Kemudian juga elemen kontekstual lainnya yaitu dinamika sosial. Tadi saya sudah sebutkan berkali-kali. Kalau di UIN ya dinamika sosialnya kebanyakan mahasiswa. Tapi kalau masih di kampung ya penduduk kampung tersebut, penduduk sekitar. Oke. Nah, ini ingat-ingat besok yang apa yang akan kalian lakukan. Nah, yang pertama itu kita menentukan tujuan. Sudah ya, kemarin sudah kita tentukan ya. Kalian nanti tujuannya apa? Yaitu untuk mengamati perilaku Muslim ketika bulan puasa, waktu berbuka dan sampai tarawih. Sebaiknya untuk mengetahui perilaku mereka, pola yang mereka lakukan. Jadi clear ya, tentukan tujuan yang pertama. Kemudian tentukan pengaturan dan peran. Jadi pilih kalian mau apa, tapi kita sudah tentukan bersama ya. Nanti jadi kalian itu pengamatan partisipan. Jadi kalian melakukan observasi kualitatif yang partisipan. Jadi kalian ikut kegiatannya ya ikut buka bersamanya. Kalau waktunya dapat snack ya ambil snacknya. Waktunya sholat tarawih ya sholat tarawih.
Jadi bukan sebagai penonton. Nanti kalau sebagai penonton kalian waktunya sholat tarawih duduk di pinggir nonton yang pada sholat. Kemudian rencanakan metodologinya. Langkah selanjutnya itu jadi tentukan tadi. Kalau saya bilang tadi, tentukan alat dan teknik pengamatan, kemudian seperti skala penelitian atau perangkat lunak kalau dibutuhkan. Tapi besok kalian kan observasi sederhana, jadi tidak usah, cukup aja bawa. Sekarang nggak harus bawa note juga, block note, bisa juga kalian tulis di HP, tapi dicatat. Dan tentukan juga pembagian kerja. Misalnya runnya bagian apa, atau bagian apa, itu itu harus dibagi juga. Misalnya, oh kamu nanti bagian itu ya, bagian mengamati ketika orang misalnya sholat tarawih berapa rakaat, kemudian para partisipannya itu ngapain, kemudian ada nggak ada anak-anak tidak, ketika ada anak-anak gaduh tidak, kayak gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya tentukan ya menjalankan observasinya. Ini nanti ya ketika kalian sudah bisa kalian lakukan, batasnya ya sampai Lebaran. Tapi lakukannya di sini ya karena khawatir nanti yang sudah mudik kemudian tidak bisa ikut. Kalau pesan saya nanti usahakan semua anggota kelompok terlibat dan ikut. Jadi jangan sampai nanti, tolong ya per kelompok kalau ada satu atau dua anggotanya tidak terlibat itu diberi laporan. Jadi ketika bikin PowerPoint presentasinya sebutkan anggota kelompok ini, tetapi yang ini tidak ikut itu. Kemudian langkah selanjutnya setelah melakukan observasi itu ya datanya harus disimpan. Ya, disimpan itu maksudnya ya bisa dicatat, bisa dicatat di HP, bisa ada recordingnya juga. Oke, selanjutnya, nah itu tadi kan secara menyeluruh. Nah sekarang per poin, ketika menentukan tujuan, walaupun tadi sudah saya jelaskan sebagian ya. Oke, sekarang tujuan dan pengaturan tadi yang langkah pertama kan tujuannya mau apa harus ditentukan ketika melakukan observasi itu mau ngapain sih, mau dapat data apa sih, kemudian juga terus bagaimana cara melakukannya. Nah tujuan tadi ya ketika kalian datang ke masjid itu tidak hanya duduk menonton rekaman ya misalnya ini atau tidak hanya duduk terus melihat tanpa itu tapi perlu ditulis. Jadi ini kalau ini contohnya kami akan ya kalau tadi kan kami kalian akan memahami eh, mengamati perilaku orang Muslim di lingkungan masjid itu ketika berbuka puasa atau bisa juga kalian fokus ke apa ketika ketika tarawih. Tapi besok menyeluruh sih saya ibu minta sih dari awal. Oke. Kemudian kalau sudah tentukan pengaturan dan pilihan peran. Jadi tadi di mana observasinya? Kita sudah jelas ya, observasinya di masjid dan waktunya ketika menjelang buka berpuasa sampai selesai tarawih. Siapa, di mana, bagaimana? Ya, kalian kan sudah kelompoknya sudah ada kan. Oke. Makanya perlu ada yang perlu ditentukan lokasi. Kalian sudah melakukan tahap awal ini. Lokasinya sudah ada di list juga. Kemudian perannya, peran peneliti sebagai saran saya partisipan aktif. Kemudian yang diamati siapa? Yang diamati tadi apa Muslim di masjid A, gitu misalnya. Oke, sekarang ini yang perlu kalian rencanakan. Jadi nanti habis kelas ini silahkan kalian ketemu dengan kelompoknya, kemudian merencanakan apa yang akan dilakukan untuk melakukan observasi kualitatif ini. Jadi rencanakan metodologi, misalnya maksudnya metodologi itu bagaimana Anda akan mengamati partisipan dalam studi Anda. Apakah dengan skala penilaian ataukah freestyle tadi ya. Jadi apakah terstruktur, apakah tidak terstruktur. Kalau kemudian apakah pakai ya kalau penelitian yang agak kompleks itu biasanya pakai aplikasi. Misalnya kalau kualitatif itu pakai NVivo. Tapi besok kalian enggak sederhana saja. Kemudian misalnya apakah perlu kalian record juga? Oh iya, sebelum saya lupa. Saran saya nanti kalian juga bikin video apa
ambil video pendek gitu ya untuk misalnya aktivitas datang gitu. Nanti bisa kalian sertakan dalam PowerPoint kalian. Kemudian juga kerangka observasi juga harus clear ya. Tadi misalnya observasinya mau data apa, kemudian siapa melakukan apa. Kemudian ya itu, kemudian kriteria evaluasinya dan juga penyimpanan datanya. Misalnya, oh, yang datanya berupa foto, video, kemudian catatan itu siapa yang akan mengumpulkan jadi satu. Kalau besok kalian begitu. Jadi biar semuanya punya akses. Kemudian kalau sudah direncanakan, sudah siapkan, ya sudah dilakukan observasinya. Jadi kemudian tadi mengamatinya tetap berteranu ya, tetap tahu ya yang diamati itu tidak asal mengamati, tapi dilihat tadi aktivitas orang-orang ketika mau berbuka puasa di masjid A atau B. Oke, nanti ini kita masuk ke, maaf, kita masuk ke bagaimana mengorganisasi dan menganalisis data yang sudah kita peroleh. Jadi kalau sebenarnya ketika kalian melakukan pengamatan tadi itu kalian sudah dapat data ya dan sudah bisa mulai memahami bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi ya. Kemudian perlu ada itu tadi ya. Jadi perlu ada pengecekan ulang. Jadi analisisnya itu datanya tadi kalau saya nyebutnya di coding. Coding itu dikategorisasi. Misalnya akan ketemu, oke, kalau misalnya menjelang berbuka di sini itu orang datang dengan misalnya dengan pakaian apa, jam berapa, terus siapa yang datang, itu ya. Nah, ini kita beri contoh. Contohnya ini di dalam dunia retail ya. Retail itu apa? Retail itu pasar eceran gitu loh ya. Kali retail itu ya kayak Indomaret, Alfamart, toko-toko kelontong itu retail ya. Retail itu penjual eceran. Oke, ini contohnya ketika mengamati interaksi pelanggan dan perilaku pembelian di toko fisik. Toko fisik itu berarti tidak di online, tapi toko yang konsumen dan produsen atau penjual itu ketemu langsung. Jadi misalnya tujuannya untuk memahami pola pergerakan pelanggan, titik kesulitan dan peluang meningkatkan pengalaman berbelanja. Makanya kadang kalian mungkin eh, kalau pas kalau pas belanja gitu ya, kalau pas belanja mungkin di mana? Kalian itu kalau belanja di mana sih? Anak Win kalau belanja kemana? Mirota, Bu. Oke, Mirota. Komado. Pamela. Kalau yang cowok-cowok kalau belanja kemana? Mirota aku biasanya. Oh, kalian pelanggan Mirota semua ternyata. Oke, nah kalau ke Toko Mirota Madura, itu Bu. yang murah ya. Kok sama ibu juga penggemar Mirota? Kalau ibu dekat sih dekat rumah. Jadi untuk memahami coba kalian coba kemarin pas ke Mirota coba kalian bisa merasakan kalau pas tanggal muda atau pas sesudah tanggal orang swasta itu kalau gajian tanggal 25, tanggal 26, 27 itu kan rame, ya kan? Rame sekali. Terus dari situ bisa kalian amati juga interaksi apa misalnya interaksi mau mengamati siapa sih yang belanja di Mirota? Oh, ternyata kebanyakan anak UIN, nggak cuma anak UGM. Wah, gitu misalnya. Jadi contoh metode langsung tadi ya. Kemudian kalau dalam kesehatan ya tadi misalnya sebuah rumah sakit dia mau meningkatkan pelayanan. Dan otomatis kalau meningkatkan pelayanan itu kan dia butuh tahu selama ini bagaimana sih sebenarnya pasien itu tadi, apakah pasien sudah bisa merasakan dilayani, nah, misalnya itu. Jadi mengenai kualitas layanan. Jadi misalnya ketika datang ke apa kalau di itu tuh resepsionis apa ya kalau di rumah sakit itu bagaimana apakah eh, pemberi pelayanan, staf medis dan profesional itu apakah cepat ataukah lambat? Nah, itu biasanya juga bisa dilakukan penelitian dulu. Sehingga dilihat, oh ternyata memang stafnya kalau melayani lambat atau ternyata stafnya sudah gercep
tapi mungkin apa gitu. Jadi untuk meningkatkan layanan itu biasanya juga dilakukan observasi kualitatif. Nah, bagaimana kalau dalam dunia pendidikan? Kalau dunia pendidikan itu biasanya untuk mengevaluasi metode pengajaran. Jadi kayak saya ngajar di kelas itu, dulu saya ketika masih jadi tutor bahasa Inggris di LT itu setiap 1 semester sekali tuh di kelas saya ada orang yang mengamati, tapi dia non partisipan ya, karena non partisipan jadi dia duduk sebagai bagian dari murid, tapi dia nggak akan ikut belajar, tapi dia mengamati bagaimana interaksi saya dengan murid-murid saya. Jadi biasanya ini untuk mengukur efektivitas pembelajaran, meningkatkan. Misalnya saya lebih banyak, eh, saya orangnya kurang kurang rapuh, saya buruk ke mahasiswa. Biasanya ke siswa, misalnya saya ngajar tuh ya ngajar aja nggak peduli siswanya sana mau rame, sini mau tidur, sini mau ngegame. Nah itu bisa diamati. Oh ternyata dosennya cuek aja. Yang penting dia menyelesaikan kewajiban mengajar. Misalnya hasil untuk meningkatkan kalau pendidikan itu biasanya meningkatkan mutu layanan. Kemudian juga kalau sekarang kan zamannya zaman website ya, itu bisa juga untuk pemasaran digital. Jadi menganalisis perilaku pengguna website dan aplikasi secara mendetail. Jadi misalnya ya kalau kalian buka IG, sekali kalian buka reel misalnya tentang menanam pohon, agak lama, nanti seterusnya kalian akan banyak itu. Ya, jadi akan karena ketemu oh preferensi dia ini atau bahkan sekarang tuh kita itu sebenarnya kan di spy, dimata-matai oleh HP kita sendiri. Misalnya baru saja, oh ya saya mau beli, misalnya saya mau beli sepatu. Nah, tiba-tiba nanti ketika kalian buka IG di reelnya nanti muncul iklan sepatu banyak. Pernah mengalami begitu nggak? Iya, Bu, sering. Iya kan? Nah, sering ya kan. Makanya kalau saya kadang saya ganti topiknya tiap hari biar dia gonta-ganti. Coba bahkan ketika kita cuma buka postingan, kemudian kita nge-like, ya udah nanti akan muncul semua gitu. Nah tetapi tadi ada tantangannya tentu saja. Tantangannya untuk kalian, ini sebelum isinya ya, ya itu tadi bias. Jadi bias itu apa ya? Bias itu ya cenderung subjektif ya. Jadi kualitatif penuh dengan confirmation bias. Jadi kadang konfirmasinya itu kan ke diri kita ya. Misalnya ketika mengamati orang berbuka puasa, misalnya di satu masjid tertentu buka puasanya tuh langsung dikasih kurma sama es teh atau teh panas, misalnya sama teh panas gitu. Nah itu, oh gitu. Nah, kita kadang terpengaruh misalnya begini. Kalau kalian misalnya, kalau saya, oh ini sebaiknya bukan teh panas tapi es teh jumbo. Itu gitu. Jadi kadang eh, opini kita sebagai pengamat itu bisa memengaruhi caratan kita. Nah, bahkan data dan wawasan yang kita dapatkan. Dan juga tentu saja nanti ke tindakannya. Kemudian juga karena ini sangat subjektif, jadi itu kadang inkonsistensi. Tadi kan yang diamati kan nggak harus runtut ya, ya udah mati aja gitu saja. Nah, tidak mudah untuk mensistemasi ribuan pengamatan unik di berbagai pengaturan. Apalagi nanti kalian kan berlima, sama-sama loh misalnya 2 orang kita ngamati ini ya. Itu apa opini kan bisa berbeda karena tiap orang punya konteksnya sendiri juga. Makanya, tapi bukan berarti ya Bu, berarti tidak ilmiah dong. Ya tetap ilmiah, karena apa? Tetap ada protokol standarnya, serta sistem coding untuk analisis. Tetap datanya di coding dulu. Jadi tidak asal terus ngomong kayak apa ya tanpa merujuk data itu tidak bisa. Makanya kemudian ada tantangan lainnya tadi, kalau yang diamati tahu kalau dia sedang diamati, biasanya perilakunya juga akan berubah. Misalnya, besoklah kelas kita lah, kalau kalian sama ibu kan sudah biasa, terus tiba-tiba ibu membawa 1 orang dosen lagi, dia mau jadi pengamat. Itu hampir bisa dipastikan perilaku kalian juga akan sedikit berubah. Ya kan kita tuh kalau merasa diawasi kan kita berusaha untuk kelihatan lebih baik. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu data itu kadang tidak akurat. Ya karena tadi apa? Sifatnya subjektif. Kemudian sudah subjektif,
Kemudian interpretatif dan juga bergantung pada konteks. Ya, ini besok akan kelihatan kalau kalian sudah presentasi dari masjid apa itu pasti akan ada bedanya. Nah, tapi terus bagaimana Bu biar datanya valid? Nah, kalau dalam kualitatif itu ada triangulasi data, triangulasi. Triangulasi itu adalah ketika data yang ada itu dicocokkan dengan data yang lain. Nah, misalnya data dari pengamatan dicocokkan dengan data wawancara. Kayak gitu. Ya. Jadi menggunakan triangulasi, menggabungkan banyak sumber data untuk memeriksa silang temuan. Nah, tadi solusinya apa? Kalau itu tadi tantangannya, ya kalau ada bias, biar tidak bias ya ini kita menyadari sejak awal. Ya, kita menyadari sejak awal kalau saya, misalnya besok kalian yang di lab agama UIN, kan kalian sebagai mahasiswa UIN. Jadi harus menyadari saya di sini mengamati di UIN sendiri sebagai mahasiswa UIN. Itu harus clear ya. Kemudian gunakan tim peneliti yang beragam untuk perspektif berbeda. Nah, makanya kan sama ibu bagi jadi satu kelompok 5 orang karena mungkin saja perspektifnya berbeda. Kemudian dokumen asumsi dan refleksikan secara teratur. Jadi kalau punya asumsi itu ya ditulis dulu aja. Ini asumsi saya, misalnya gini. Asumsi saya orang ternyata kan asumsinya semula kalau di Masjid Jogokarian itu pasti orang akan datang teratur asumsinya ya. Tapi ternyata mungkin ada juga yang tidak. Jadi mengatasi bias. Bias itu yang ada kita sendiri sebagai unsur subjektif. Oke, kemudian tadi meminimalisir efek Hawthorne. Hawthorne tadi apa? Hawthorne itu adalah ketika tidak alami. Ketika orang tahu kalau kamu sedang meneliti. Itu efek Houghton itu tadi. Jadi gunakan metode penelitian ganda untuk konfirmasi. Jadi cari datanya tidak cuma dengan satu cara, tapi dengan beberapa cara. Kemudian lakukan observasi tanpa sepengetahuan subjek. Nah, ini lebih etis ya. Kemudian berikan waktu adaptasi sebelum pengamatan formal. Nah, itu tadi untuk mengatasi meminimalisir efek Houghton. Kemudian bagaimana dengan standarisasi? Kemudian walaupun kita melakukan pengamatan di masjid yang berbeda, di hari yang berbeda, tapi kita punya standarisasi proses. Jadi buat kerangka kerja standar dan protokol penelitian. Ini nanti protokol penelitian itu aturan-aturan penelitiannya. Kemudian gunakan sistem coding untuk analisis data. Ini caranya begini. Misalnya codingnya tuh misalnya dibagi-bagi misalnya ketika berdasarkan kronologis atau berdasarkan waktu. Misalnya Masjid A itu sampai asar tuh sepi. Tapi bahkan setelah asar itu juga sepi. Tapi ketika mulai jam 4 mulai rame. Nah, itu kan ketemu apa ya? Kemudian di coding rame. Kemudian siapa tuh yang datang? Berapa rombongannya? Ya tidak harus rombongan itu tidak harus kamu hitung per biji ya, tapi kan kelihatan atau guduk-guduk. Oh, sebanyak ini atau cuma 2 orang kapelan gitu. Kemudian tadi untuk mendeteksi efek Houghton ya. Kemudian lakukan observasi tanpa pengetahuan subjek subjek. Tadi sudah ya. Kemudian triangulasi data itu tadi data yang ada itu dicocokkan. Cocok enggak sih data ini dengan data ini? Itu misalnya kayak masih ingat nggak ada yang bikin konten di mana ya? Jadi ada anak SMA dia bikin konten isinya menu MBG. Masih ingat nggak? Pernah lihat nggak? Nggak tahu. Apa, Halo? Bu? Yang itu loh, yang ada anak SMA, terus dia bikin konten MBG datang gitu. Jadi kan eh, ada yang gambar, jadi sebelum dapat MBG itu makan gratis, itu dikasih ini nanti menunya. Kan biasanya sudah diedari begitu toh. Tapi begitu datang, menunya berbeda. Nah, berarti kan datanya nggak ketemu ya. Berarti tadi kan datanya klaimnya dari SPPG itu nanti menunya ini A, B, C, D, E. Tapi ternyata yang datang FGHIJ.
Misalnya seperti itu. Makanya itu harus ditriangulasi, dicek dengan data lainnya, dengan wawancara, dengan observasi. Kemudian makanya antar data tadi juga dilakukan silang temuan. Dataku ngomongnya begini, kalau datamu bagaimana? Misalnya apa? Kalian observasi di Masjid Jogokarian. Wah, hari ini misalnya kalian ketika mewawancara orang ada yang ngomong hari ini menunya ayam gitu. Tapi padahal misalnya diumumkannya menunya gulai kambing. Nah, itu di cross check. Kalian nanya orang wawancara, tadi menunya apa? Menunya kambing. Oh, ternyata nggak cocok. Berarti datanya mana yang benar? Harus dicari lagi. Itu cara tadi biar observasinya itu. Oke, sudah selesai presentasi saya. Sekarang kita tanya jawab karena kita masih punya waktu. Oke, nggak usah lama-lama, kita sampai 10 menit ke depan aja. Silahkan kalau mau ada pertanyaan untuk besok. Jadi kan kelompok sudah dibentuk. Oke, masjid sudah dipilih. Terus nanti langkah selanjutnya kalian menentukan siapa, observasi apa, siapa apa. Gitu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Untuk operasionalisasinya besok untuk besok pas kalian penelitian. Ini pada melek kan? Jangan-jangan ini sambil tiduran. Melek, Bu. Melek, Bu. Oke, coba sekarang on open cam. Mau tak foto dulu untuk bukti kita kuliah. Meleknya bagaimana? Ayo yang belum pakai jilbab silahkan pakai jilbab dulu. Ayo yang buka baru Mas Rafa, Mas Yoga. Lainnya mana? Silakan on cam. Oke, Mas Januar, Mbak Asna. Nah, baru nata jilbab kan? Dirapikan jilbabnya, saya juga merapikan jilbab. Mas Hanif, Mbak Yaya, Restu. Nah, ini cewek-cewek mana ini? Ini masih di rumah, masih di kos semua. Iya, Atau ada Ibu. yang sudah di kampus? Ya, Tidak ada daripada kelas, Bu. ini. Makanya nggak ada yang ke Ya, kampus. untung online ya. Makanya saya pikir-pikir kalau cuma di sela-sela masih nanti saya bengak-bengok, nanti tenaga saya habis. Mending lewat ini, aku mending ngomong ke laptop. Oke, Mas Januar, Mbak Ainun. Nah, ini yang belakang-belakang belum muncul. Oke, Rania, Rania, El, Elsa, Indah. Ayo, saya belum akan kalau belum terbuka semua. Ben, sampai nanti jam berapa? Jam 11 pun kalau belum dibuka semua nggak tak hentikan ini. Cila, Rania, Sebentar, Ibu. apa? Tidur. Rania, El, Ajeng, Naila. Naila ini kok dua? Oh iya. Itu gabung sama apa aja itu Naila? Kok ada dua? Saya masih menunggu satu novel. Itu novel ada ding. Itu novel enggak ding, enggak gerak ding. Novel itu cuma foto itu kayaknya. Atau oh ya gerak ding. Tapi kok gelap kamu tuh di mana? Di gua. Mas Novel di mana? Di gua itu. Novel lagi di Merapi, Bu. Oh baru baru naik gunung. Baru, Bu. Tari yang agak terang biar kelihatan. Oke, siap ya. Lihat kamera, kasih senyum terbaikmu. Oh. Ini Mas Fatom mana ini? Ayo Mas Fatom. Itu AI buat catatan saya, Bu. Oh, oke. Ngikut Tapi dia. kamu kasih nama Fatom Iya. AI-nya. Oke. Oke, semua lihat sebentar ada yang posisinya belum. Mbak Lydia coba agak naik itu cuma kelihatan mata ke atas itu. Ya, nah, Mbak Nabila agak mundur.
biar kelihatan utuh, nggak separuh kepala. Mas Januar agak mundur, biar nggak kepotong hidungnya. Mas Fikri, Mas Fikri cuma kelihatan alisnya. Oke, sip. Oke. Oke, sekarang ada 2 layar ya, jadi tetap standby. Saya screenshot dulu, semua lihat ke kamera. 1, 2, 3, cheese. Oke, next slide. 1, 2, 3, nasi. Saya bentar. Oke, oke, tidak ada pertanyaan? Ya sudah, puasa-puasa kalian masih Bu, masih ngantuk Bu, mau kembali tidur atau kembali mengaji, tadarusan silahkan. Terima kasih. Silahkan mulai diskusi sama teman-temannya, mulai melakukan observasinya. Kemudian besok laporannya berupa PowerPoint buat yang sebagus mungkin menjawab 5W1H. Ya, who, what, where, kemudian when, why, kemudian how. Itu harus terjawab semua. Jadi orangnya, aktivitasnya, kalau yang bagian makanan menunya apa, rasanya gimana, caranya bagaimana, itu. Ya, tidak ada pertanyaan ya? Tidak, Nah, Ibu. nggak semua. Ya, oke. Selamat berpuasa kembali. Oh, tadi sudah. Selamat tidur kembali kalau mau tidur. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok habis Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Oke, Bu. sama-sama. Selamat beraktivitas.